iman dan kehidupan itu memiliki korelasi ya, yang sangat erat ya. Kualitas iman seseorang itu mempengaruhi bagaimana perilaku. Orang yang imannya kuat pasti perilakunya juga baik. Orang yang imannya tidak kuat ataupun imannya lemah bisa saja murtad, bisa saja tingkah lakunya hidup dalam dosa, bisa saja dia tidak bertanggung jawab ya. Tema kita hari ini menarik karena kita akan berbicara tentang faith and life atau iman dan kehidupan. Bagaimana pentingnya iman bagi kehidupan orang Kristen ya. Satu kutipan dari Pak Stephen Tong, di dalam kehidupan orang Kristen, iman itu adalah fondasi dan kunci kemenangan dalam setiap langkah di sepanjang perjalanan kerohanian. Kita dipilih menjadi umat Tuhan karena anugerah, dan kita datang kepada Tuhan dalam iman. Kita dibenarkan melalui iman. Kita diampuni dan dinamakan dengan Allah melalui iman. Kita menjadi anak-anak Allah melalui iman. Dan pada akhirnya kita dipermuliakan juga melalui iman. Segala aspek kerohanian kita menjadi layak di hadapan Tuhan karena iman. Di ayat lain mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Lalu sebenarnya apa itu iman? Mari kita lihat satu penjelasan dari Louis Berkhof ya. Louis Berkhof mengatakan bahwa iman itu bicara tentang satu keyakinan bahwa sesuatu itu pasti terjadi ya. Sesuatu itu akan terjadi dalam konteks keselamatan misalnya, kita pasti selamat. Definisi iman yang kedua menurut Louis Berkhof adalah rasa percaya diri ya. Rasa percaya diri yang didasarkan atas kepercayaan tersebut. Jadi tidak saja kita yakin bahwa sesuatu yang ada di depan itu terjadi, tidak saja kita yakin bahwa sesuatu yang ada di depan nanti kita akan sampai, tetapi perjalanan dari sini ke sana itu juga penuh percaya diri. Iman tidak saja melihat ke depan, tapi iman itu bicara tentang berjalan ke depan. Kalau menurut Ibrani 11 ayat 1 di sana, iman adalah dasar. Apa maksudnya dasar? Dasar berbicara tentang alasan kenapa saya harus yakin. Jadi ketika kita beriman, kita tidak sekedar percaya bahwa saya pasti akan ke sana, tapi kita tahu alasannya kenapa saya bisa ke sana. Lalu yang kedua di sana dikatakan iman adalah bukti. Bukti itu bicara tentang jaminan. Iman itu adalah kita bisa memperoleh gambaran tentang ada yang di sana. Dan kita punya keyakinan bahwa kita akan sampai di sana karena kita punya alasan yang kuat untuk sampai ke sana. Dan di dalam perjalanan itu kita punya kepercayaan diri. Kita punya keteguhan hati untuk bisa berjalan sampai ke sana. Itu kira-kira iman. Dan tentu saja keyakinan ini bukan saja didasarkan atas kemampuan, kehebatan kita, tapi juga atas anugerah Tuhan. Ada 5 peran iman atau bagaimana iman itu membawa manusia itu bisa jalan sampai ke depan. Yang pertama, teman-teman, kalau kita melihat di ayat 3, karena iman kita mengerti. Orang yang berjalan dengan iman itu yakin sampai ke sana karena dia mengerti sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak punya iman. Kalau kita melihat lagi, ada 2 implikasi dari ayat kita selanjutnya. Ada 2 implikasi akibat dari manusia yang mengerti. Ketika seseorang mengerti yang ada di depan, apa yang ada di depan, maka dia akan melakukan apa yang terbaik. Coba kita lihat teks berikut. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Karena dia tahu siapa yang dia persembahkan, kepada siapa dia persembahkan. Kalau dia tahu sesuatu yang ada di depan sana itu adalah Allah yang agung, Allah yang hidup, maka dia akan memberikan yang terbaik. Dia sadar bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu untuk Allah dan bukan untuk sesama. Dan tidak saja yang terbaik yang dia lakukan. Kalau kita melihat teks berikut Ibrani 11 ayat 8, dia bilang bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Tidak saja dia melakukan yang terbaik, tapi dia melakukan dengan penuh ketaatan. Ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusaka. Korelasi yang kedua, iman membuat kita berkenan kepada Allah. Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Perhatikan ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita tidak saja mengerti sesuatu yang ada di sana, tapi kita dibuat berkenan untuk berjalan ke sana. Kita dibuat layak untuk sampai ke sana. Kita dibuat bisa untuk sampai ke sana. Sebenarnya akibat dosa kita tidak bisa sampai ke sana, tetapi karena iman kita dibuat mampu untuk ke sana. Hal yang ketiga, teman-teman, iman tidak sekedar membuat kita mengerti, iman tidak sekedar membuat kita layak untuk masuk, tapi iman juga membuat kita yakin
akan janji Allah yang ada di depan. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ya, ia yang telah menerima janji rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Abraham ini sudah dapat janji Tuhan bahwa Ishak yang akan menjadi anak yang akan mewarisi keturunan Abraham. Abraham sudah dapat janji itu, tapi kemudian Tuhan datang, Abraham, kasih lu anak, persembahkan lu punya anak. Nah ini kan secara logika bagaimana mungkin Ishak yang harus menjadi pewaris keturunan saya, lalu kemudian Allah meminta saya mempersembahkan Ishak. Lalu janji Allah yang sebelumnya seperti apa? Ya. Ini sama dengan Sarah. Tuhan bilang, Sarah tahun depan engkau akan melahirkan. Lalu Sarah tertawa. Bagaimana mungkin saya bisa melahirkan? Saya sudah tua. Abraham juga sama. Bagaimana mungkin saya punya keturunan kalau satu-satunya anak saya yang bernama Ishak ini dipersembahkan di atas mesbah? Lalu bagaimana saya bisa punya anak? Perhatikan ayat 19, ini menarik. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Wah. Hal yang keempat, teman-teman. Ya, di hal yang keempat dia bilang iman menyebabkan seseorang berani mengambil resiko. Coba kita lihat ayat 23-27. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka Allah. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Paulus dalam pelayanannya pernah mengatakan bahwa hidup itu bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dia siap, dia tahu bahwa resikonya berat, tetapi di situ dia katakan bahwa mati itu sebuah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Tidak saja kekuatan untuk rela mengambil resiko, tapi juga yang kelima, yang poin penting adalah iman membangkitkan keberanian untuk terus maju. Kita melihat ayat 28 sampai ayat 34 dari Ibrani. Di sana dikatakan karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. Ini ada keberanian untuk maju ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Keberanian, ya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Keberanian, ya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ada keberanian yang luar biasa dari para nabi yang beriman, dari orang-orang Kristen yang beriman. Terakhir, kita bisa melihat pengalaman Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 12. Di sana dia bilang bahwa karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Jadi karena dia punya pengharapan, dia punya iman, dia punya sesuatu yang diharapkan di sana, maka dia bertindak dengan penuh keberanian.